Cara yang keempat yaitu kalibrasi. Kalibrasi instrumen merupakan hal yang sangat penting pada sistem pengukuran. Semua instrumen mengalami penyimpangan pada karakteristiknya dan tingkat di mana penyimpangan ini terjadi bergantung pada banyak faktor seperti kondisi lingkungan dan frekuensi penggunaan. Jadi, error yang berhubungan dengan tidak sesuainya performansi sistem dengan kondisi kalibrasi biasanya dapat diralat dengan penambahan frekuensi kalibrasi ulang. Konsep dan prosedur kalibrasi akan kita bahas pada materi selanjutnya. Cara kelima adalah koreksi manual pembacaan output. Pada kasus error disebabkan oleh gangguan sistem selama pengukuran ataupun perubahan kondisi lingkungan, seorang teknisi pengukuran dapat mereduksi error pada output sistem pengukuran dengan menghitung efek dari error sistematik dan membuat koreksi yang sesuai untuk pembacaan instrumen. Hal ini tidak mudah dan membutuhkan kuantifikasi seluruh gangguan pada sistem pengukuran. Prosedur ini dilakukan secara otomatis dengan instrumen cerdas di codingannya ya. Instrumen cerdas melibatkan tambahan sensor yang digunakan untuk mengukur nilai input lingkungan dan secara otomatis mengkompensasi nilai pembacaan output. Instrumen cerdas memiliki kemampuan untuk mengatasi secara sangat efektif error sistematis pada sistem pengukuran, dan error dapat dilemahkan ke tingkat yang sangat rendah pada banyak kasus. Jika semua langkah perbaikan untuk mengeliminasi atau mereduksi besarnya error sistematik telah dilakukan, langkah berikutnya adalah memperkirakan error maksimum yang tetap muncul pada pengukuran akibat error sistematik. Sayangnya tidak selalu memungkinkan untuk mengkuantifikasi nilai pasti dari error sistematik, terutama jika pengukuran dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Cara penanganan yang biasa dilakukan adalah mengasumsikan kondisi lingkungan berada pada titik tengah dan menentukan error pengukuran maksimum sebagai plus minus X% dari pembacaan output untuk mengizinkan deviasi maksimum saat kondisi lingkungan berubah dari titik tengah. Datasheet atau lembar data yang disediakan oleh pabrik instrumen biasanya mengkuantifikasi error sistematik dengan cara ini. Dan angka ini mewakili seluruh error sistematik yang mungkin ada pada pembacaan output dari instrumen. Sekarang kita masuk ke pembahasan kesalahan acak atau random error. Error acak pada pengukuran disebabkan oleh variasi sistem pengukuran yang tidak dapat diprediksi. Error acak diamati dengan gangguan kecil pengukuran di kedua sisi nilai benar, yaitu jumlah error positif dan jumlah error negatif hampir sama untuk serangkaian pengukuran yang dibuat untuk besaran input konstan yang sama. Oleh karena itu, error acak dapat dieliminasi dengan menghitung rata-rata dari sejumlah pengukuran berulang, membuktikan bahwa besarnya yang diukur tetap konstan selama proses pengukuran berulang. Perata-rataan ini dapat dilakukan secara otomatis oleh instrumen cerdas. Tingkat kepercayaan pada nilai mean perhitungan dapat dikuantifikasi dengan menghitung simpangan baku atau variansi data. Ini menjadi parameter yang mendeskripsikan bagaimana pengukuran terdistribusi di sekitar nilai mean. Analisis statistik error acak. Perhitungan nilai mean dan simpangan baku dari sebuah data pengukuran berulang telah dijelaskan pada bagian karakteristik statistik atau presisi. Beberapa hal yang perlu dicatat adalah semakin kecil sebaran data pengukuran, semakin percaya kebenaran akan nilai mean yang dihitung. Jika simpangan baku berkurang, maka semakin besar kepercayaan bahwa nilai mean perhitungan dekat dengan nilai benar, yaitu proses perata-rataan telah mereduksi error acak mendekati nilai 0. Kepercayaan pada nilai mean akan bertambah jika jumlah data pengukuran bertambah. Error acak dapat direduksi dengan mengambil rata-rata sejumlah pengukuran. Namun meskipun nilai mean dekat dengan nilai benar dengan asumsi tidak ada error sistematik, nilai mean akan benar-benar sama dengan nilai benar hanya jika perata-rataan dilakukan pada pengukuran yang tak terbatas banyaknya. Tentu saja tidak mungkin dilakukan pengukuran yang tak terbatas jumlahnya tersebut. Oleh karena itu, nilai rata-rata akan masih memiliki error. Error ini dapat dikuantifikasi sebagai error baku dari mean. Berdasarkan teori limit pusat, jika beberapa himpunan bagian data yang diambil dari populasi data tak terbatas, maka mean dari himpunan bagian tersebut akan terdistribusi di sekitar nilai mean dari himpunan data tak terbatas. Error antara mean dari himpunan data terbatas dengan nilai benar atau mean dari himpunan data tak terbatas didefinisikan sebagai error baku dari mean, sigma.
Alfa sama dengan sigma dibagi akar N. Dengan sigma adalah simpangan baku data pengukuran atau himpunan data yang terbatas. Sedangkan N adalah jumlah data pengukuran. Nilai alfa cenderung 0 jika jumlah data pengukuran menuju tak terhingga. Nilai pengukuran yang diperoleh dari himpunan N pengukuran X1, X2 sampai dengan Xn dapat dinyatakan dalam X sama dengan X min plus minus alfa. Estimasi error acak pada pengukuran tunggal. Pada banyak situasi di mana pengukuran dipengaruhi oleh error acak, tidak praktis melakukan pengukuran secara berulang untuk menemukan nilai rata-rata. Selain itu, proses perata-rataan menjadi tidak benar jika besaran yang diukur tidak tetap pada satu nilai konstan. Seperti biasa terjadi pada saat variabel proses sedang diukur. Jadi, jika hanya satu pengukuran yang dilakukan, beberapa nilai min yang memperkirakan besarnya error dibutuhkan. Pendekatan norma untuk masalah ini adalah menghitung error di dalam tingkat kepercayaan 95%, yaitu menghitung nilai deviasi D sedemikian hingga 95% luasan di bawah kurva probabilitas Gaussian, terletak pada batas plus minus D. Batas ini berkaitan dengan deviasi plus minus 1,96S. Oleh karena itu perlu membuat besaran yang diukur tetap berada pada satu nilai konstan. Sementara sejumlah pengukuran dilakukan dalam rangka membuat sebuah himpunan pengukuran referensi untuk menghitung nilai S. Selanjutnya, deviasi maksimum yang mungkin pada sebuah pengukuran tunggal dapat kita nyatakan dengan deviasi sama dengan plus minus 1,96 sigma. Namun ini hanya menyatakan deviasi maksimum yang mungkin dari min yang dihitung menggunakan himpunan pengukuran referensi, bukan merupakan nilai benar teramati, sehingga nilai perhitungan untuk error baku dari min harus ditambahkan ke persamaan. Deviasi sama dengan plus minus 1,96 sigma. Dengan demikian, error maksimum yang mungkin dari sebuah pengukuran tunggal dapat dinyatakan dengan error sama dengan plus minus 1,96 sigma ditambah alfa. Contoh, misalkan sebuah massa standar diukur 30 kali dengan instrumen yang sama untuk membuat himpunan data referensi. Dan dihitung nilai sigma dan alfa adalah S sama dengan 0,43 dan alfa sama dengan 0,08. Jika instrumen kemudian digunakan untuk mengukur massa yang tidak diketahui dan pembacaan menunjukkan 105,6 kg, bagaimana seharusnya nilai massa tersebut dinyatakan? Oke, kita coba selesaikan bersama yuk. Kita gunakan persamaan 1,96 sigma ditambah alfa sama dengan 0,92. Kita gunakan satu digit di belakang koma karena pembacaan massa yang tidak diketahui tersebut juga satu digit di belakang koma. Nilai massa seharusnya dinyatakan dalam 105,6 plus minus 0,9 kg. Perlu diingat bahwa error maksimum untuk sebuah pengukuran hanya ditentukan untuk batas kepercayaan yang didefinisikan. Jika error maksimum ditentukan sebagai plus minus 1% dengan tingkat kepercayaan 95%, hal ini berarti masih terdapat satu kesempatan dalam 20 kejadian di mana error akan melampaui plus minus 1%. Kita masuk ke noise. Sebelumnya kita telah membahas analisis rinci sumber error yang timbul selama proses pengukuran dalam mengindra nilai variabel fisik dan menghasilkan sinyal output. Namun kesalahan lain sering dibuat dalam sistem pengukuran ketika sinyal listrik dari sensor pengukuran dan transducer dirusak oleh noise yang terinduksi. Noise ini muncul baik di dalam rangkaian pengukuran itu sendiri maupun selama transmisi sinyal pengukuran ke tempat pengendali. Tujuan saat merancang sistem pengukuran adalah untuk selalu mengurangi tingkat noise tersebut sebesar mungkin. Namun biasanya tidak mungkin menghilangkan semua noise tersebut dan pemrosesan sinyal harus diterapkan untuk menangani setiap noise yang tersisa. Tegangan noise dapat muncul dalam bentuk mode serial ataupun bentuk mode bersama atau disebut common mode.
Tegangan noise mode serial bertindak secara seri dengan tegangan output dari sensor pengukuran atau transducer yang dapat menyebabkan kesalahan yang sangat signifikan pada sinyal pengukuran output. Sejauh mana noise mode seri merusak sinyal pengukuran diukur dengan kuantitas yang dikenal sebagai rasio signal to noise atau SNR. Dengan definisi, sinyal to noise ratio sama dengan 20 log 10 dikali Vs per Vn. Dengan Vs adalah nilai min tegangan dari sinyal dan Vn adalah nilai min tegangan dari noise. Pada kasus tegangan noise, nilai akar kuadrat min digunakan sebagai min. Tegangan noise mode bersama kurang berpengaruh karena mereka menyebabkan potensial di kedua sisi rangkaian sinyal dengan level yang sama dan karenanya level sinyal pengukuran output tidak berubah. Namun tegangan mode bersama harus ditinjau secara teliti karena mereka dapat diubah ke dalam mode seri dengan cara tertentu. Ilustrasi tentang efek noise mode seri dan mode bersama pada sistem transmisi tegangan dan arus ditunjukkan pada gambar berikut. Persamaan SNR untuk kasus ini adalah S per N sama dengan 20 log 10 dikali ETH per VSM sama dengan 10 log 10 dikali WS per WN dikali sumber noise. Dapat dihasilkan dari sumber eksternal dan internal sistem pengukuran. Noise induksi dari sumber eksternal muncul dalam sistem pengukuran karena beberapa alasan yang mencakup kedekatan alat ukur dengan peralatan dan kabel listrik. Hal ini akan menyebabkan noise di frekuensi listrik. Kedekatannya dengan sirkuit lampu neon akan menyebabkan noise di 2 kali frekuensi listrik. Kedekatannya dengan peralatan yang beroperasi di frekuensi audio dan frekuensi radio akan menyebabkan noise di frekuensi yang terkait. Peralihan dari rangkaian DC dan AC terdekat dan pembuangan korona atau dua yang terakhir menyebabkan induksi spike dan transient. Noise internal meliputi potensi termoelektrik, noise shoot, dan tegangan potensial akibat aksi elektrokimia. Kopling induktif. Kopling induktif, mekanisme primer dengan mana perangkat eksternal seperti kabel dan perangkat listrik, lampu neon, dan rangkaian yang beroperasi pada frekuensi audio atau radio menghasilkan noise adalah melalui kopling induktif. Jika kabel pembawa sinyal dekat dengan kabel atau peralatan eksternal tersebut, induktansi M dapat muncul secara signifikan di antara mereka, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan hal ini dapat menghasilkan tegangan noise mode seri beberapa milivolt diberikan oleh persamaan Vn sama dengan M dikali I, dengan I adalah laju perubahan arus pada rangkaian listrik. Kopling kapasitif. Kopling kapasitif juga dikenal sebagai kopling elektrostatik. Dapat juga terjadi antara kabel sinyal pada rangkaian pengukuran dengan konduktor pembawa listrik terdekat. Besarnya kapasitansi antara setiap kabel sinyal dengan konduktor listrik direpresentasikan dengan besaran C1 dan C2 pada gambar. Kapasitansi dapat juga muncul antara kabel sinyal dengan tanah atau ground, direpresentasikan dengan C3 dan C4. Dapat ditunjukkan bahwa tegangan noise mode seri adalah 0 jika kapasitansi kopling disetimbangkan secara sempurna, yaitu jika C1 sama dengan C2 dan C3 sama dengan C4. Namun kesetimbangan yang pasti tidak mungkin terjadi karena kabel sinyal tidak tepat lurus sehingga menyebabkan pemisahan dan karenanya kapasitansi pada kabel listrik dan ground berubah. Jadi beberapa noise mode seri yang diinduksikan oleh kopling kapasitif biasanya terjadi. Noise akibat penggroundan jamak. Sebisa mungkin rangkaian sinyal pengukuran diisolasi dengan ground. Namun jalur yang bocor seringkali terjadi antara kabel sinyal pengukuran dengan ground, baik di bagian akhir sumber sensor maupun di bagian akhir beban instrumen pengukur. Hal ini tidak menyebabkan masalah selama tegangan potensial ground pada kedua bagian tersebut sama. Namun seringkali terjadi mesin atau peralatan lain membawa arus besar dan dikoneksikan ke ground pada daerah yang sama. Hal ini dapat menyebabkan tegangan potensial berubah antara titik-titik ground tersebut. Situasi ini yang dikenal sebagai multiple earth dapat menyebabkan tegangan noise mode seri pada rangkaian pengukuran. Noise dalam bentuk transient tegangan.
Ketika motor dan peralatan listrik lainnya baik AC dan DC sedang dinyalakan dan dimatikan, perubahan besar konsumsi daya tiba-tiba terjadi dalam sistem pasokan listrik. Hal ini dapat menyebabkan transien tegangan spike dalam rangkaian pengukuran yang terhubung ke catu daya yang sama. Tegangan noise tersebut nilainya besar namun durasi waktunya singkat. Pelepasan corona juga dapat menyebabkan transien tegangan pada catu daya listrik. Hal ini terjadi ketika udara di sekitar rangkaian DC tegangan tinggi menjadi terionisasi dan dilepas ke ground secara acak. Noise soot terjadi pada transistor, rangkaian terpadu atau IC, dan perangkat semikonduktor lainnya. Noise ini terdiri atas fluktuasi acak pada laju transfer elektron pembawa atau carrier sepanjang sambungan di dalam perangkat tersebut. Tegangan potensial elektrokimia. Ini merupakan tegangan potensial yang muncul di dalam sistem pengukuran akibat aksi elektrokimia. Sambungan solder yang buruk umumnya merupakan sumber penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mereduksi noise? Berikut adalah teknik reduksi noise. Pencegahan selalu lebih baik daripada perbaikan dan banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi level noise pengukuran dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai saat merancang sistem pengukuran. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, peletakan dan perencangan kabel sinyal. Contoh pada gambar. Kemudian grounding, pelindung atau shielding baik pelindung elektromagnetik maupun elektrostatik. Penggunaan differential amplifier, penapisan atau filtering, modulasi, rangkaian rata-rata atau averaging, analisis autokorelasi. Oke, sekarang kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengurangi error atau kesalahan pada percobaan kalian atau pada penelitian kalian nantinya. Jadi diharapkan saat penelitian nanti kalian sudah menghasilkan pengukuran yang akurat dengan error yang sudah dikurangi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kalibrasi. Thank you for watching.